perhatikan materi berikut ini. Hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang wirausaha dan subtema 3 yaitu usaha di sekitar grup. Kita akan belajar di pembelajaran 3. Selanjutnya, pelajaran yang kita pelajari adalah permuatan PPKN, yaitu materi tentang wirausaha. Perhatikan slide berikut. Pengertian dari wirausaha adalah orang yang pandai atau orang yang berbakat mengenal produk baru, atau menentukan cara produksi, atau membuat produk. Setelah anak-anak memahami materi tentang pengertian wirausaha, selanjutnya adalah jenis-jenis usaha keberagaman ekonomi. Yang pertama adalah jenis usaha montir. Perhatikan gambar berikut. Montir merupakan jenis usaha di bidang jasa. Selanjutnya adalah jenis usaha penjahit. Jadi penjahit merupakan jenis usaha yang memerlukan keahlian khusus di pendidikan seperti nelayan ataupun petani. Perhatikan gambar berikut. Jadi untuk penjahit merupakan jenis usaha di bidang jasa. Selanjutnya adalah jenis usaha potong rambut ataupun pangkas rambut. Jika jenis usaha ini berkembang dengan baik, maka si pemilik usaha akan bisa mengambil pekerja ataupun mengurangi pengangguran di sekitarnya. Perhatikan gambar berikut. Jadi, pangkas rambut atau potong rambut merupakan jenis usaha di bidang jasa. Nelayan. Jadi nelayan merupakan jenis usaha yang di daerah pesisir atau di daerah laut. Perhatikan gambar berikut. Jadi tidak semua tempat bisa melakukan jenis usaha seperti nelayan. Untuk nelayan merupakan jenis usaha yang menghasilkan barang. Selanjutnya adalah jenis usaha yaitu juru masak ataupun koki. Jika koki tersebut bisa memproduksi atau memasak makanan, bisa diperjualbelikan dan kemudian bisa dipromosikan dengan cara membuat embalase ataupun kemasan dari produk tersebut. Perhatikan gambar berikut. Jadi untuk juru masak atau koki ini dapat menghasilkan barang yaitu berupa makanan. Selanjutnya adalah jenis usaha petani. Jadi petani, pekerjaan ini tergantung terhadap letak geografis suatu wilayah. Jika wilayahnya daerah dataran rendah dan dataran tinggi, maka penduduknya akan banyak yang bekerja sebagai petani atau jenis usaha petani. Perhatikan gambar berikut. Jadi petani ini bisa menghasilkan barang selain padi, bisa juga bahan makanan pokok lainnya. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia, yaitu keberagaman ekonomi. Selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah faktor geografis letak suatu daerah. Yang kedua adalah sumber daya alam suatu daerah, dan yang ketiga adalah sumber daya manusia itu sendiri. Jadi, jika di suatu daerah tersebut adalah daerahnya pesisir, maka kebanyakan atau sebagian besar penduduk tersebut adalah jenis usaha ekonominya sebagai petani. Setelah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi jenis usaha keberagaman ekonomi, selanjutnya adalah manfaat. Jadi, manfaat wirausaha yang pertama adalah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia yang banyak jenisnya. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai membantu pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.
Untuk mata pelajaran selanjutnya adalah SBDB. Jadi materinya adalah tentang embalase. Apa itu embalase? Embalase merupakan salah satu jenis iklan yang berfungsi sebagai kemasan suatu produk. Jadi embalase itu merupakan kemasan suatu produk yang berfungsi untuk mempercantik produk tersebut ataupun digunakan untuk menarik minat para konsumen. Perhatikan gambar berikut merupakan contoh dari embalase. Jadi embalase itu bisa berbentuk berbagai macam. Setelah itu, langkah-langkah membuat embalase. Yang pertama, kalian harus menentukan bentuk dari embalase itu. Apakah tabung, balok, ataupun berbentuk kerucut. Yang kedua, menggambar atau menulis desain yang ada di embalase. Yang ketiga adalah mewarnai embalase semenarik mungkin supaya menjadi minat para konsumen. Ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat embalase. Yang pertama ada plastik. Kenapa dipilih plastik? Karena plastik mudah didapat dan juga harganya murah. Yang kedua ada yang terbuat dari kertas. Nah, jadi embalase yang terbuat dari kertas biasanya produk yang dikemas adalah yang bersifat padat dan kering, tidak banyak mengandung air. Yang ketiga adalah kaca. Jadi produk yang dikemas dengan kaca biasanya lebih awet. Yang ketiga ada kaleng. Kaleng biasanya digunakan untuk produk yang makanan supaya lebih awet, tidak kemasukan oleh bakteri ataupun mikroba lainnya. Itu merupakan bahan yang digunakan untuk membuat embalase.